salam semangat dan sehat selalu. Selamat berjumpa bersama saya, Nurul Fitria, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 55 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks deskripsi yang merupakan materi kelas 7 tingkat SMP pada semester ganjil. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian nantinya dapat merinci bagian-bagian struktur teks, menentukan kaidah kebahasaan, serta menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek wisata, baik tulis maupun lisan. Ya, perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata? Pernahkah kalian menceritakan suatu objek wisata kepada orang lain? Pernahkah kalian mencari dan membaca informasi tentang objek wisata? Dan bagaimana cara kamu menceritakan kembali objek wisata tersebut? Dan tertarikkah orang yang kamu ceritakan tadi? Atau bahkan kamu pernah menyaksikan tayangan seorang reporter acara jalan-jalan sedang melaporkan hasil liputannya. Berikut adalah beberapa gambar objek wisata: Museum Fathahillah Jakarta, Rumah Adat Tongkonan Toraja, Kawah Putih Ciwidey Bandung, dan Pantai Gili Trawangan Lombok. Ibu yakin kalian pernah mengunjungi salah satu objek wisata dalam gambar tersebut, atau tempat-tempat wisata lainnya pernah kalian kunjungi. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi dan gambar objek wisata tadi, itu adalah contoh teks deskripsi. Ya, kita lihat contoh di sini. Berdasarkan gambar Rumah Adat Tongkonan Toraja, maka di sini ada contoh teks deskripsinya. Kalian bisa lihat tayangan tersebut dan kalian baca. Sudah kalian baca? Baik, Ibu lanjutkan. Setelah melihat contoh teks deskripsi tersebut, pada dasarnya sebuah teks deskripsi terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama yaitu identifikasi yang berisi nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Yang kedua, terdiri dari deskripsi bagian, yaitu berdasarkan ruang, berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berdasarkan proses sesuatu yang sedang berlangsung, dan berupa pemfokusan. Dan struktur yang terakhir adalah bagian penutup, yang berisi kesan umum dan simpulan. Ya, bagaimana pembagian struktur teks deskripsi tadi? Yaitu masih contoh yang sama tentang rumah tongkonan. Kalian bisa perhatikan bahwa contoh identifikasi adalah seperti yang sudah Ibu tandai. Kemudian contoh deskripsi bagian juga uraiannya bisa kalian pahami dan bisa kalian baca. Dan terakhir adalah penutup yang berisi kesan umum dan simpulan. Baik, selanjutnya adalah kita menuju ke kaidah kebahasaan yang menjadi ciri khas teks deskripsi, yaitu terdiri dari kalimat perincian mengandung cerapan panca indera, menggunakan kata bersinonim, menggunakan kata dasar yang mendapat imbuhan,
kemudian mengandung majas, penggunaan kata depan, kata umum dan kata khusus, dan penggunaan kata depan juga huruf kapital. Kita lihat contoh-contoh kaidah kebahasaan tersebut. Kalimat perincian, kalian bisa lihat di sana. Untuk menjelaskan ibuku orang yang sangat baik, kalimatnya menjadi dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, kata baik di sana diperincikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh ibuku tersebut. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera yang membuat pembaca seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, dan seolah-olah merasakan. Kalian bisa lihat contohnya di sana. Kemudian penggunaan kata dengan kata dasar KPTS yang mendapat imbuhan. Contoh, ada kalimat Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Ada kata dasar prakarsa mendapat imbuhan men, maka fonem P tidak luluh. Karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan fonem KPTS. Selanjutnya, penggunaan sinonim. Yaitu, contoh, kata indah sinonimnya adalah elok, permai, molek, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu penggunaan kata depan pada teks deskripsi, yaitu, contoh, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Penggunaan kata depan di, dan sebagainya. Kemudian penggunaan kata khusus, kata umum dan kata khusus. Kata umum dari kata indah adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Juga contoh-contoh kata umum dan kata khusus lainnya. Selanjutnya, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Ya. Karena biasanya menunjukkan suatu tempat dan tempat itu dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, mengandung kalimat bermajas. Contohnya angin laut mengelus wajahnya. Maka majas di sini adalah majas personifikasi. Baik, nah setelah kalian memahami struktur dan kaidah kebahasaannya, kalian siap untuk berlatih untuk menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi secara tertulis. Langkah-langkahnya adalah 1. Menentukan tema, 2. Menentukan tujuan, 3. Mengumpulkan fakta atau data-data serta melakukan observasi atau pengamatan secara langsung mengenai objek yang akan dibahas. Setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi sebuah kerangka karangan. Dan terakhir, uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan data dan fakta yang sesuai dengan topik yang sudah kalian tentukan. Nah, setelah kalian berhasil menuliskan sebuah teks deskripsi sesuai dengan objek yang sudah kamu tentukan, selanjutnya adalah kalian belajar menjadi seorang reporter acara jalan-jalan. Kalian pernah menyaksikan tayangan
seorang reporter yang sedang memberikan laporannya terhadap tempat yang dikunjunginya. Nah, ya, kalian boleh mencari contoh-contoh video tayangan reporter sedang melaporkan objek yang dilihatnya, objek yang dikunjunginya. Nah, bagaimana reporter acara jalan-jalan tersebut menyampaikan gambaran suatu objek? Menjadi tertarikkah kamu? Apakah kamu menjadi seolah-olah berada di objek tersebut? Jika iya, berarti reporter tersebut sudah berhasil mendeskripsikan suatu objek dengan baik. Kalian sudah paham kan tentang struktur, kaidah kebahasaan, sampai dengan menyajikan teks deskripsi baik secara tulis maupun lisan? Sekarang saatnya kita berlatih menulis teks deskripsi dan melisankan teks tersebut seolah-olah kalian sedang menjadi seorang reporter acara jalan-jalan. Mintalah bantuan orang tuamu atau temanmu untuk merekam videonya. Selamat mencoba ya, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.